Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffiansyah, mata kuliah Hukum Agraria. Sini saya akan membahas tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang dimana di sini tentang wakaf, bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan. Yang kedua itu bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga itu bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B, dipandang perlu membentuk undang-undang tentang wakaf. Di sini kami bab pertama itu tentang pasal 1. Dalam undang-undang ini dimaksud 1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum untuk syariah. Yang kedua, wakaf adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Yang ketiga, ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakaf yang diucapkan secara lisan dan tertulis kepada nashir untuk memanfaatkan harta benda miliknya. 4. Nashir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Yang kelima, harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Yang keenam, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh materi untuk membuat akta ikrar wakaf. Selanjutnya dasar-dasar wakaf. Bagian pertama, pasal 2. Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut hukum syariah. Pasal 3. Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Bagian kedua, tujuan dan fungsi wakaf. Pasal 4. Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Pasal kelima, wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan. Bagian ketiga, unsur wakaf. Pasal 6. Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi syarat wakaf sebagai berikut. A. Wakif. B. Nashir. C. Harta benda wakaf. D. Ikrar wakaf. E. Peruntukan harta benda wakaf. F. Jangkauan waktu wakaf. Bagian keempat, yaitu wakif. Pasal 7. Wakif meliputi perseorangan, organisasi, badan hukum. Pasal 8. Yang pertama itu Pasal 8 ayat 1, wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf H hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan. Yang pertama itu dewasa, 2 berakal sehat, yang ketiga itu tidak berhalang melakukan perbuatan hukum, dan keempat pemilik sah harta benda wakaf. Yang ayat 2, wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf B hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk melakukan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Ayat 3. Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf C
hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar dan hukum yang bersangkutan. Bagian kelima itu adalah Najhir. Najhir itu dalam pasal 9, Najhir meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum. Pasal 10 ayat 1, perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf A hanya dapat menjadi Najhir apabila memenuhi persyaratan. Yang pertama itu warga negara Indonesia, yang kedua beragama Islam, yang ketiga dewasa, yang keempat amanah, yang kelima mampu secara jasmani dan rohani, yang keenam itu tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Ayat 2, organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf B hanya dapat menjadi Najhir apabila memenuhi persyaratan. Yang pertama, pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Najhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan kedua, organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. Ayat 3, badan hukum sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat huruf C hanya dapat menjadi Najhir apabila memenuhi persyaratan. Yang pertama itu, pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan Najhir perseorangan sebagai dimaksud pada ayat 1. Yang kedua, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam. Selanjutnya pasal 11, Najhir mempunyai tugas. Yang pertama, melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Yang kedua itu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Yang ketiga itu mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Yang keempat itu melaporkan pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia. Pasal 12 itu, pasal 12 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Najhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan perkembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%. Pasal 13, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Najhir memperoleh pembinaan dan Menteri dan Wakaf dan Badan Wakaf Indonesia. Pasal 14 ayat 1, dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Najhir harus terdaftar dalam Menteri dan Badan Hukum Wakaf Indonesia. Ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai Najhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian ke-6 yaitu tentang harta benda wakaf. Pasal 15, harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Pasal 16 ayat 1, harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak. Yang kedua itu benda bergerak. Ayat 2, benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf H meliputi A, hak atas tanah melalui dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. B, bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf H. C, tanaman dan benda lainnya yang berkaitan dengan tanah. D, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. E, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 3, benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi A, uang, B, logam mulia, C, surat berharga, D, kendaraan, E, hak atas kekayaan intelektual, F, hak sewa, G, benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah, dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian ketujuh, Ikrar Wakaf. Pasal 17 ayat 1, ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Hajhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan 2 orang saksi. Ayat 2. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Pasal 18. Dalam hal wakif tidak. Sekian dari vlog saya tentang hukum agraria, tentang tanah wakaf. Mungkin dari saya itu saja. Mohon lebihnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.